Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Semangat banget nih Bapak Hafiz nih. Kayaknya Bapak Hafiz habis banyak rezeki nih. Amin. Dapat THR kan dari ibu bapak atau dari nenek kakek. Bisa aja. Oke, malam ini kita bakal menjalankan atau mengadakan podcast lagi ya guys. Asik guys. Oke, malam ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen yang sesuai dengan Islam. Itu gimana sih gitu ya. Kita pasti bertanya-tanya nih ya, soalnya kedua hal tersebut itu sangat sering kita lakukan gitu ya. Karena kita itu sebagai manusia kan, tentunya kita juga sebagai pembeli dan juga sebagai penjual gitu kan, bagi yang memiliki usaha kan ya. Oke, kita langsung aja nih, kita langsung minta ilmunya ke Kakak Hafiz nih ya, Kakak Hafiz yang keren ya. Oke, gimana Kakak Hafiz tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam Islam itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Alpaf. Jadi gini, sebagai pengantar ya, jadi Islam itu adalah agama yang mengatur segenap perilaku manusia, baik itu perilaku dalam konsumen, perilaku dari produsen, perilaku yang lainnya. Jadi itu dalam Islam sudah mengatur kita sebagai konsumen dalam Islam. Bagaimana kita saat membutuhkan sesuatu itu tidak tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalnya kita harus memiliki ini, tapi harus lebih ke maslahatnya. Maslahatnya itu bagaimana apa yang dibutuhkan sekarang ini, bukan karena kita hanya menginginkan karena hawa nafsu kita, misalnya kita beli ini, tetapi untuk ke tingkat kemaslahatannya kurang, nah itu harus dipikirkan lagi. Oke. Nah, jadi Islam itu mengatur bagaimana manusia itu dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatannya. Nah itu hidup seluruh aturan Islam itu mengenai norma aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran As-Sunnah. Jadi gitu. Jadi Allah itu sudah mengatur semuanya kehidupan gitu. Al-Quran itu bukan hanya mengatur tentang soal tentang ibadah saja, tapi tentang kehidupan seluruhnya itu di dalam Al-Quran ada. Masya Allah. Kalau menurut Al-Taf itu gimana sih Pak? Konsumen. Kita sebagai manusia itu kita harus menjadi konsumen yang smart buyer dalam arti tidak keluar dari konteks syariah. Kita ketika menjadi konsumen itu yang pertama ya, nggak sedikit juga ya, berarti banyak ya konsumen itu yang menipu gitu lah, yang menipu ya. Misal gini, ketika seorang penjual berusaha jujur memberikan barang bagus, tetapi si konsumen ini buruk, kualitasnya buruk. Saya minta tambahan atau ganti rugi ya. Kan banyak ya konsumen yang biang kerok juga ya Mang ya. Ya jadi gini guys, ketika kita ingin melakukan sesuatu, peganglah Al-Quran dan Hadis, karena kedua unsur tersebut adalah hukum Islam yang sangat lengkap lah ya, sangat lengkap, sangat penjabarannya sangat bagus lah ya, mudah dimengerti, karena Al-Quran itu diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita agar mudah dimengerti lah gitu. Oke, mungkin itu sih dari aneh sih gitu. Oke. Iya, mungkin ada satu lagi pendapat dari Muhammad Mufti. Jadi tentang konsumsi dalam Islam itu pelaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang konsumen itu, muslim itu akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pasti antara duniawi maupun akhiratnya. Nah, jadi konsumsi kita sebagai konsumen ini tidak bisa dapat dipisahkan dalam dari peranan keimanan juga. Nah, ini juga terakhir dari prinsip konsumen dalam Islam. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi kita itu pertama itu selera, itu pasti. Kalau bahasa Inggrisnya taste ya. Jadi selera, keinginan muncul dalam hati kita. Nah, kita ini mau ingin apa gitu. Jadi itu suatu, kalau bahasanya daya tarik kita mau untuk mendapatkan suatu benda. Yang kedua ada tingkat pendapatan. Kalau misalnya pendapatan kita tinggi, itu mas biasanya tingkat konsumsi kita juga tinggi. Nah, kalau kita kan sebagai perantau biasanya malah di mana kita harusnya. Nah, yang ketiga itu kebiasaan dan sikap hidup.
Nah, kebiasaan, dan yang keempat itu lingkungan tempat tinggal, itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir ada alat distribusi. Alat distribusi mengadakan jumlah barang di suatu tempat itu tergantung pada alat distribusi yang digunakan. Maksudnya alat distribusi ini saat pengiriman itu gimana, susah aksesnya atau enggak gitu. Nah itu penjelasan sedikit. Mungkin langsung lanjut saja ke prinsip produksi dalam Islam ya. Oke, siap. Oke. Jadi ini kita lanjut ya ke pembahasan kedua ini tentang produsen lah ya. Banyak nih produsen di luar ini yang apa ya, yang banyak menyalahi aturan-aturan dalam Islam gitu ya, banyak seenaknya berbuat curang ya, sehingga para konsumen ini merasa ditipu ya. Nah, bagaimana nih Fis, ilmu sampaikan kepada kami ilmu agar menjadi produsen-produsen yang menjalani syariat Islam dengan kafah gitu. Masya Allah. Gimana nih saudara Hafiz nih? Mungkin gini ya, Islam kembali lagi. Agama Islam sudah mengatur semuanya dalam Al-Quran. Jadi ajaran suci Islam itu menghadirkan panduan yang luas banget bagi pelaku ekonomi manusia. Nah, ekonomi apa itu, produsen, taat konsumen juga. Nah, jadi yang terpenting itu seperangkat nilai akhlak dan moral ini tidak terlepas dalam produksi dalam Islam. Sebagai produsen ya, etika juga dalam setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain, dalam melakukan usahanya serta dalam memperoleh hartanya. Kita sebagai produsen juga ya, tujuan perusahaan itu dalam perekonomian Islam itu tidak mengadakan profit dunia saja. Ya betul sekali ya. Nah, profit. Tapi sehingga perusahaan pos untuk mendapatkan suatu profit yang wajar. Tetapi dalam Islam, suatu produsen itu malah mengejar keberkahan dalam usahanya tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah dalam usahanya itu. Beda lagi sebaliknya dalam ekonomi konvensional itu malah lebih mengutamakan profit, keuntungan, tanpa melihat halal haramnya suatu produk itu saat diproduksi. Itu tidak melihat, yang penting saya produksi barang ini, saya tidak melihat kemaslahatan maupun halal haramnya bahan ini, kebermanfaatannya ini. Nah, seperti itu. Jadi dia dapat untung aja gitu. Nah, untungnya saja gitu. Tanpa biasanya malah tidak melihat kualitas juga bisa jadi gitu. Nah, dalam Islam itu sudah diatur, tinggal kita menjalankan saja. Nah, tinggal kita menjalankan bagaimana, yaitu tadi moral, etika, norma agama, norma aturan dalam Islam, yang paling penting kejujuran. Nah, itu kejujuran. Apalagi dalam itu adalah kejujuran gitu. Altaf gimana? Iya, karena seperti yang sudah Hafiz sampaikan ya, ketika kita menjadi produsen itu yang paling penting itu adalah kejujuran gitu kan. Karena ketika kita jujur, ketika kita dipercaya oleh para konsumen, bukan hanya keuntungan di dunia saja yang kita dapatkan, bahkan di akhirat pun kita akan mendapatkan hal yang serupa, bahkan berkali-kali lipat. Karena seperti yang sudah disampaikan, bahwa matematika Allah itu berbeda dengan matematika kita di dunia. Terus juga menjadi seorang produsen itu harus harus yang amanah lah, bertanggung jawab. Ketika kita menjual satu produk kita harus memberikan jaminan kepada mereka bahwa bahwa seperti garansi itulah ya, seperti garansi agar konsumen ini tidak merasa dibohongi, merasa percayalah bahwa kualitas yang dia jual itu atau betul yang sekali. kita jual itu sesuai dengan harga yang telah dia bayar gitu kan ya. Nah, itu sangat ini juga kebaikan. Jadi cara perilaku produsen menurut ekonomi Islam ini juga ada. Tadi mungkin sudah sedikit saya singgungnya. Ini ada motivasi seorang produsen Islam itu harusnya tujuannya itu untuk beribadah. Itu tadi ya, yang saya sudah seperti. Nah, yang kedua itu ada perilaku produsen dalam Islam itu menciptakan barang-barang yang melihat kehalalan dan keharaman dalam proses produksinya, kemasannya ataupun yang lain. Nah, itu. Yang ketiga, perilaku produsen dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Nah, tadi tempat itu ya saya singgung dikit tentang kejujuran dalam ekonomi Islam saja untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan di dunia. Nah, itu dia. Sebaliknya dalam ekonomi konvensional ini, dia saya buat barang itu nggak usah melihat haram halalnya atau kebermanfaatnya dalam produksi.
saat dia membuat kemasannya, bahan-bahannya, ataupun yang lain. Nah itu, Iya. berbeda baliknya itu sangat jauh banget. Nah mungkin itu aja sih, Al. Oh, udah. Oh, Iya, makasih banyak nih buat Hafiz nih atas ilmunya yang telah dia sampaikan ya. Semoga ilmu yang dia sampaikan itu bisa kita terima, bisa kita cerna dalam hati dan pikiran kita agar kita bisa melakukan apa yang telah Hafiz jelaskan. Amin. Ilmunya juga berkah ya, semoga ya. Amin ya Allah, amin. Wah, makasih banyak nih buat saudara Hafiz yang telah menemani podcast pada malam ini. Ini kita podcastnya malam ya. Kalau kalian dengerin pagi siang sore ya udah berarti pagi siang sore. Oke, kita cukupkan saja karena durasi sudah cukup 10 menit.